Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan normalisasi basis data. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli, kelas R4R 2000, NPM 2021 4350 1579. Normalisasi database. Secara sederhana, normalisasi database adalah sebuah proses yang dilakukan untuk melakukan pengelompokan atribut beberapa kumpulan data yang membentuk sebuah entitas secara sederhana, yang bersifat fleksibel, non-redundant, serta mudah untuk melakukan adaptasi. Hasilnya adalah pembuatan database dengan kualitas yang baik serta bias dipertanggungjawabkan dengan benar. Adapun bentuk dari normalisasi pada database ini terdiri dari 9 bentuk. Pada ilmu basis data diantaranya adalah sebagai berikut: 1 NF, NF, 2 NF, 3 NF, BCNF, 4 NF, 5 NF, 6 NF. Untuk bentuk database 1 NF, 2 NF, dan 3 NF merupakan bentuk yang akan mudah ditemukan jika Anda berencana membuat sebuah database yang sempurna. Tujuan normalisasi database, tujuannya adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan tujuan yang kedua adalah memastikan dependensi data. Data berada pada tabel yang tepat. Jika data dalam database tersebut belum dinormalisasi, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. 1. Insert anomali, situasi di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. 2. Delete anomali, penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya data yang harus tidak terhapus mungkin ikut terhapus. 3. Update anomali, situasi di mana nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensi database, dalam artian data yang diubah tidak sesuai dengan yang diperintahkan atau yang diinginkan. Selanjutnya, bentuk tidak normal unnormalis. Bentuk tidak normal unnormalis merupakan kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Pada bentuk tidak normal terdapat repeating group, pengulangan grup, sehingga pada kondisi ini data menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data. Insert, update, dan delete atau biasa disebut anomali. Contoh data tidak normal anomalies: ada kode faktur, tanggal, kode barang, nama barang, harga, KT. Selanjutnya, tahap beberapa bentuk anomalis dalam sistem basis data. Bentuk normal pertama, first normal form 1NF. 2. Bentuk normal kedua, second normal form 2NF. 3. Bentuk normal ketiga, normal form 3NF. Selanjutnya, 1NF. Suatu tabel dikatakan 1NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Jadi, tabel yang belum dinormalisasi tadi perlu diubah. Inti dari normalisasi 1NF adalah tidak boleh ada grouping data ataupun duplikasi data, sehingga bentuk 1NF menjadi duplikasi data, sehingga bentuk 1NF menjadi seperti ini. Contohnya, 1NF, kode faktur, tanggal, kode barang, nama barang, harga, KNT. Selanjutnya 2NF. Syarat 2NF adalah tidak diperkenankan adanya partial fungsional dependensi kepada primer key dalam sebuah tabel. Fungsional dependensi adalah setiap atribut yang bukan kunci non-key tergantung secara fungsional terhadap primer key. Intinya adalah pada terhadap normalisasi 2NF ini, tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primer key. Sehingga bentuk normalisasi 2NF dari tabel tersebut adalah sebagai berikut. Contoh tabel 2NF. Selanjutnya, 3NF. Pada 3NF tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Apa itu transitive dependency? Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil, relasi, atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, C. Kondisinya adalah A
B, dan B, C, maka C. Dikatakan sebagai transitif definisi terhadap A mulai B. Intinya pada 3NF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantungan pada primer key, tapi bergantungan pada file yang lain, maka atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Contohnya, ada pada atribut CTI, kolom tersebut tidak bergantung langsung pada primer key kode faktur, melainkan bergantung pada kolom kode barang. Jadi setelah dinormalisasi, 3NF akan menghasilkan tabel berikut. Nah, ini contoh tabel 3NF. Dari gambar tabel di atas dapat dilihat pada tahap normalisasi, 3NF menghasilkan satu tabel baru dari hasil pemecahan tabel transaksi, yaitu tabel detail barang yang isinya menampung barang yang dibeli. Selanjutnya, kolom harga pada tabel detail barang digunakan untuk menyimpan harga barang pada saat proses transaksi. Jika meskipun kolom harga pada tabel barang berubah, naik turun, harga barang yang ada pada tabel detail barang tidak ikut berubah. Fixed. Bayangkan jika tidak menambahkan kolom harga pada tabel detail barang, maka yang terjadi total invoice dari transaksi akan berubah seiring berubahnya harga barang. Selanjutnya, BCNF atau kode normal form yang terbentuk dari sebuah proses remove multivalue dependent yang bisa terjadi ketika masih ada anomali yang terbentuk pada 3NF. Hal itu bisa terjadi karena hubungan pada bentuk terkait mempunyai sekitar lebih dari satu kunci kandidat. Selanjutnya, bentuk normalisasi yang lebih tinggi. 4 normal keempat NF. 1. Mencegah adanya ketergantungan multivariabel trivial di antara kolom-kolom non-kunci dalam satu tabel. 2. Menghindari anomali penyebab nilai vol propagation anomali yang dapat terjadi ketika adanya kolom-kolom yang saling bergantungan pada kombinasi nilai lainnya. Selanjutnya, bentuk normal kelima, 5NF. 1. Dikenalkan juga sebagai proyeksi dependensi, join dependency projection, GDP, atau bentuk normal berlanjut 50 normal form BCNF. 2. Memastikan bahwa tidak ada ketergantungan join trivial di antara kolom non-kunci dalam satu tabel. 3. Menghindari anomali penyebaran gabungan join propagation anomali yang dapat terjadi ketika adanya ketergantungan join antara kolom-kolom. Selanjutnya, kelemahan yang jelas dari 6NF adalah proliferasi tabel yang diperlukan untuk mempresentasikan informasi pada satu entitas jika sebuah tabel dalam 5NF memiliki suatu kolom primary key dan n atribut. Mempresentasikan informasi yang sama dalam 6NF akan memerlukan n tabel. Pembaruan multi bidang ke satu catatan konseptual akan membutuhkan pembaruan ke banyak tabel, dan menyisipkan dan menghapus juga akan membutuhkan operasi di beberapa tabel. Oleh karena itu, pada database yang dimaksudkan untuk melayani kebutuhan pemrosesan transaksi online, 6NF tidak boleh digunakan. Selanjutnya, pentingnya normalisasi. Suatu rencana database disebut grup jika data yang sama tersimpan di beberapa tempat file atau record. 2. Ketidakmampuan untuk menghasilkan informasi tertentu. 3. Terjadinya kehilangan informasi. 4. Terjadi adanya redundansi, pengulangan, atau duplikasi data sehingga memboroskan ruangan penyimpanan dan pemilikan saat proses updating data. Selanjutnya, timbul adanya null value. Selanjutnya, kehilangan informasi biasa terjadi bila pada waktu merancang database melakukan proses dekomposisi yang keliru. Selanjutnya, bentuk normalisasi yang sering digunakan adalah 1ST, NF, 2ND, NF, 3RD, NF, dan BCNF. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.